Dikenal sejak zaman penjajahan Belanda, risoles atau kini kerap disebut risol adalah pastry berisi daging serta sayuran atau ragu. Sebagai camilan yang sudah lama dikenal, risoles mudah ditemukan di berbagai daerah di Nusantara. Resep dan cara menjualnya pun bervariasi. Di Bandung, Jawa Barat, ada risoles yang dijual secara prasmanan dengan beragam isian. Mulai dari daging ayam pedas, daging sapi lada hitam, mayo manis dan pedas, keju mozzarella, dan ragu ayam. Ada juga isian yang tidak biasa seperti jando, seblak, dan coklat yang dicampur mozzarella. Supaya mudah membedakannya, penjual menandainya dengan warna. Gerai risoles ini baru buka November 2023, tapi sudah lumayan dikenal sampai keluar kota karena rajin berpromosi di media sosial. Harga yang relatif terjangkau antara Rp7.000 sampai Rp10.000 bagi sebagian konsumen sepadan dengan kualitasnya. Enak sih. Lumayan sih, jadi si dalamnya lumayan banyak, terus kayak si kulitnya juga tipis, jadi nggak enak gitu. Mozzarella, jando, beef gitu. Iya, beef itu enak sih, pas. Worth it sih, kayak sepadan harganya ya. Pelayanannya juga oke. Sang pemilik usaha Miranti Oktaviasari adalah veteran bisnis makanan kecil. Pernah berjualan aneka kue basah, Miranti melakukan riset risoles selama 6 bulan. Dibarengi promosi yang gencar, kini risoles di kedainya laku 1.500 sampai 2.000 potong per hari. Miranti mengaku omset bisnisnya bisa mencapai 300 juta rupiah per bulan. Bahkan kalau sedang ramai bisa mencapai 450 juta rupiah per bulan. Miranti juga melayani pembelian risoles beku yang dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Kita nggak cuma fokus di outlet ya, karena kalau di outlet itu kan orang datang ya. Sedangkan kalau sosial media online kita tuh ngejangkau lebih banyak. Yang dari Medan bisa, yang dari Sulawesi. Kita pengiriman udah sampai ke Korea sekarang untuk yang frozen ya. Jadi kita nggak fokus ke outlet doang. Jadi ini tuh bentuk fisiknya aja gitu. Biar orang tuh tahu oh ada fisiknya gitu. Wanita berusia 26 tahun ini berharap bisa segera membuka gerai baru di tempat yang lebih besar. Dari Bandung, kita terbang ke Yogyakarta. Di sini ada Pastel Kauman. Gerai yang berada di barat Pasar Ngasem ini melayani pelanggan mulai dari pukul 8 pagi. Kalau mau membeli pastel di sini, jangan kesiangan ya, karena pastel bisa ludes hanya dalam waktu 2 jam saja. Setiap hari, ribuan pastel diproduksi di rumah pemilik usaha di kawasan Gamping, Sleman. Proses pemipihan kulit tetap dilakukan secara manual karena dianggap lebih efektif dan tidak membuang banyak bahan. Sementara isian pastel dimasak dalam porsi banyak dengan menggunakan 3 wajan besar. Pastel-pastel mentah ini juga dijual keluar kota dalam bentuk beku atau frozen. Produksi pastel bisa mencapai 3.000 potong pada hari biasa, sementara pada akhir pekan jumlahnya bisa mencapai 2 kali lipatnya. Pemilik usaha pastel ini, Tias Norjana Roslin, menuturkan ia memulai usaha ini pada tahun 2010 setelah memutuskan untuk berhenti bekerja. Dulu modal awal itu mungkin 300-200 cukup dulu. Sekarang sekali belanja ya kurang lebih 5 jutaan, 5-6 juta. Ada 2 jenis pastel, yaitu pastel isi sayuran yang dibanderol seharga Rp4.000 per potong dan pastel isi daging ayam dengan harga Rp5.000. Rasanya khas, lebih mantep itu tadi isinya dan isinya. Biasanya tuh kan kalau yang di tempat lain dari ujung ke ujung kosong, cuma tengahnya aja. Kalau ini enggak padat, dari ujung ke ujung padat. Popularitas pastel buatan Tias sudah sampai ke kota-kota lain. Gerai ini biasa melayani wisatawan yang tertarik setelah melihat pastel Kauman di media sosial. Selain berjualan di gerai, untuk mengembangkan bisnisnya, Tias menggunakan sistem reseller dan pemasaran digital. Ia juga berniat untuk terus membesarkan bisnisnya dengan menambah kapasitas produksi. Tim Liputan CNN Indonesia.